Akulah hidup. Tuhan tidak akan memberikan kemudian orang benar ini ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dinyatakan terkutuk pada saat diadili, pada saat dihakimi. Dan Tuhan mengatakan orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang fasik dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepadanya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dari kematian. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Artinya Yesus selamat. Tapi penyaliban itu ada. Yang disalib ini adalah orang terkutuk. Permasalahannya sekarang adalah siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah dia yang mati di atas tiang salib, orang terkutuk itu. Nah, sehingga kebangkitan atau yang keluar dari goa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea pada hari ketiga, itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Seperti itu pendalaman saya, Bang, terhadap pengakuan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, bahwa aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku orang yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Yesus orang dikasihi. Mazmur 37, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Tuhan tidak akan memberikan orang dikasihi kepada orang fasik untuk dinyatakan sebagai terkutuk saat diadili. Nah, oleh karena itulah kemudian kita mau kemana? Mau percaya kepada gereja Kristen atau percaya kepada Yesus? Makanya kalau saudara mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan, kemudian Bang Suma percaya kepada Yesus, memang betul. Saya percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Kami beriman. Beriman kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Yang datang sebagai pembawa jalan kebenaran bagi Bani Israel, untuk supaya mereka meninggalkan pembangkangan mereka terhadap hukum Musa. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, jangan kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah dia. Inilah jalan yang lurus. Ini perintah kemudian Allah kepada Bani Israel. Wala yasaddannakum wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Ketika Nabi Isa datang membawa jalan yang lurus, jangan kamu mau dipalingkan. Karena setan itu lakum aduwwum mubin, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ada masa di mana ajaran Yesus itu dipalingkan. Orang dikasihi dipalingkan menjadi orang yang dikutuki. Kristus, orang yang diurapi, dipalingkan menjadi orang yang menjadi Tuhan. Ketika Nabi Isa datang, wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un, dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu dan ikutilah aku. Jadi harus mengikuti instrumen yang Allah berikan melalui Nabi Isa alaihissalam, harus diikuti. Makanya dikatakan fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yesus mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh manusia dan bisa melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattaqullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Fattaqullah wa ati'un, takutlah kepada Tuhanku, dan hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Wa ati'un, dan juga taatlah kepadaku. Apa yang kupraktekkan, apa yang kuajarkan, itulah yang Anda imani. Jangan imani yang lain. Karena kenapa? Baik Al-Quran maupun Yesus mengatakan, wala yasuddannakum syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Waspadalah
kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin wala yusuddannakum syaitan, kata Nabi Isa. Kata Allah terkait dengan pengajaran Nabi Isa terhadap Bani Israel. Jadi kalau saudara sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, kemudian saudara saya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Tuhan, ingat, kenapa harus masih menjadi Kristen Katolik? Sementara Yesus diutus bukan untuk orang Roma. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau mengotori dirimu dengan dusta. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ingat saudaraku, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Yahudi, Roma pada saat itu adalah orang yang menyembah dewa matahari. Apakah mungkin orang yang dikasihi Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa yang telah mengasihi aku sebelum dunia ada, aku dikasihi. Bapakku yang mengasihi aku, Bapakku yang mengasihi, Bapakku yang mengasihi. Apa mungkin kemudian ketika anak yang dikasihinya dibunuh untuk menyelamatkan penyembah-penyembah dewa matahari, orang Roma Yunani? Apa mungkin itu bisa terjadi? Sementara Tuhan mengatakan, Yesus pun mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang harus kusampaikan kepada kalian, bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi harus digenapi. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Allah dan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Allah. Membunuh Yesus itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Apa alasannya kemudian Yesus dibunuh? Sementara pembunuhan terhadap Yesus, orang benar, itu adalah kekejian dalam hatinya. Pembunuhan terhadap orang benar itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu dalil. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus apakah bersalah? Tidak. Apa salah Yesus? Kenapa dia harus mati untuk orang Roma? Ingat saudaraku, catatan kaki, saudara adalah orang Indonesia. Anda adalah generasi yang muncul di abad ke-20. Setelah orang-orang Roma secara turun-temurun menyembah dewa matahari, ikut membantai kemudian keturunan para nabi, menjajah kemudian, baik di Mesir dia menjajah, baik juga di Yerusalem dia menjajah. Orang-orang Roma penyembah dewa matahari, penganut ajaran Helenisme, penganut ajaran paganisme. Masakan iya mereka yang mengganti pencipta langit dan bumi dengan dewa-dewa mereka? Yesus dibunuh untuk mereka, bukan untuk Kristen yang ada di Indonesia. Karena Kristen di Indonesia muncul belakangan. Yang pertama Kristen Katolik. Di abad keempat kemudian resmi Kristen Katolik itu menjadi agama kekaisaran. Apakah mungkin Nabi Tuhan datang untuk dibunuh agar orang-orang Roma ini diselamatkan dari dosa-dosa mereka? Apa mungkin? Apa mungkin? Jangan berbicara mengenai Kristen Indonesia, jangan. Karena pada saat itu Kristen Indonesia belum ada. Kita berbicara skala prioritas terhadap Romawi, penganut ajaran paganisme, penyembah dewa-dewa yang sering mempersembahkan manusia kepada dewa Baal, kepada dewa Molok. Apakah mungkin Yesus dibunuh demi mereka? Apa iya? Apa mungkin? Sedangkan kalau kita menggunakan logika sehat sederhana, Galatia 3 nomor 13, apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita. Siapa kita di sini? Siapa kita? Kita adalah siapapun. Oh, salah. Salah besar. Salah besar. Kenapa salah besar? Di situ Paulus mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan? Satu, Taurat itu kutukan. Sejak kapan Taurat itu untuk kita? Tak
ada Taurat itu untuk Roma, tak ada Taurat itu untuk Yunani, tak ada. Jadi itu adalah bullshit. Yesus mati untuk menghapuskan kutuk Taurat demi Roma Yunani. Sejak kapan Taurat itu untuk Romawi dan Yunani? Kalaupun apa yang dituliskan Paulus itu benar, Yesus mati untuk menghapuskan kutuk Taurat, maka kutuk Taurat ini bukan untuk kita, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, tapi untuk Bani Israel. Karena Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu hanya dispesialiskan untuk keturunan Yakub saja, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani. Jadi bullshit kalau dikatakan Yesus mati demi untuk menghapuskan kutuk Taurat dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Halo, sejak kapan hukum Taurat itu untuk kita? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalau dia mati untuk menghapus kutuk Taurat, mati untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Coba direnungkan itu. Terakhir, ketika kita hidup di zaman modern sekarang ini, segala informasi bisa kita akses dimanapun, internet di mana-mana. Mari kita cari, kita kulitin, kita kutuin. Apa sih dosa Yesus? Kok bisa dia mati terkutuk sesadis itu? Kenapa bisa? Oh, untuk dosa-dosa kita Bang Suar. Stop, stop. Jangan katakan itu. Anda menjadi Kristen baru hari ini. Yesus mati untuk orang Romawi Yunani. Itu dulu. Buktikan. Apakah ada data yang bisa membenarkan ini? Perjanjian Lama, Kitab Tanak, Taurat, Nefiim, Ketubim. Ada nggak data di situ di 3 kitab ini yang bisa membenarkan Roma Yunani dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan menjadikan Yesus orang suci, orang yang dikasihi Tuhan sebagai tumbal di atas tiang salib? Ada yang bisa membenarkan itu? Tentu tidak. Tentu tidak ada yang bisa membenarkan itu. Kecuali apa? Doktrin dogma yang mengakar sampai ke semua sekte yang ada di Kristen, termasuk Katolik yang ada di Indonesia. Ya, inilah mungkin ya sekelumit materi-materi yang perlu pendalaman akal untuk memahami itu, dan penyanggahan pun harus berdata sesuai dengan apa yang ada di Bible. Kalau hanya doktrin dogma, itu bukan ranah saya. Tapi kalau kita berbicara basis data, mari kita uji. Apakah Yesus ini terkutuk? Kalau Yesus terkutuk, tolong tunjukkan apa yang membuat manusia suci ini untuk harus terkutuk demi orang Roma dan Yunani yang nyata-nyata tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar. Silakan. Oke, Bang Jumat. Ya, apa yang dijelaskan oleh Bang Jumat secara gamblang tadi itu justru menjadi pergumulan juga bagi sebagian orang Kristiani gitu loh. Bahwa bagaimana mungkin Yesus itu adalah orang yang dikasihi, itu kan mati di kayu salib gitu kan, mati disalibkan gitu. Nah, itu menjadi pergumulan juga dalam keyakinan Kristiani gitu loh. Cuman bahwa dalam pergumulan ini, pada saat peristiwa penyaliban itu ada 2 orang lain sebenarnya yang juga waktu itu tersalibkan bersama Yesus gitu loh. Dan dari mereka itu disampaikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Bang Juma, bahwa mereka mengatakan bahwa yang pantas untuk menerima salib itu sebenarnya orang-orang seperti kita, orang-orang jahat seperti kita itu kan. Kalau beliau ini sebenarnya, maksudnya Yesus itu sebenarnya tidak pantas gitu untuk menerima salib gitu. Nah, sehingga pada saat itu 2 orang penjahat itu yang disalib itu, pada saat itu mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus, dia bilang, ingatlah kami ketika engkau masuk dalam kerajaan surga gitu. Dan pada saat itu juga dia mengatakan bahwa pada saat ini juga kalian berdua yang tadi disalibkan itu akan tinggal bersama aku dalam kerajaan surga gitu loh. Nah, itulah peristiwa-peristiwa ya yang diceritakan dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru ya, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Juma, saya sepakat karena memang itu menjadi pergumulan. Cuman memang
tidak sedetil ini dijelaskan atau disampaikan dalam sharing-sharing atau dalam istilah kami itu katekese lah tentang Alkitab gitu loh. Jadi ya saya harus berterima kasih lah kepada Bang Juma yang bisa menggali sejauh ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya setuju bahwa memang kalau dalam Taurat memang itu bukan untuk ditujukan untuk orang Kristiani, karena memang Kristen waktu itu kan memang belum ada kan, itu memang ditujukan untuk orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak identik dengan orang Kristiani karena sampai saat ini pun mereka tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai utusan Allah, tapi sampai saat ini mereka masih menantikan itu. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang itu, mereka sampai sekarang itu mereka masih menantikan. Dan mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang mereka tunggu itu. Maka ketika Yesus itu mengaku sebagai utusan Allah, dia ke saat mengajar itu, ya mereka mencela gitu, bahwa kau ini mengaku bahwa sebagai utusan Allah gitu. Ditambah lagi bahwa ketika mereka mengatakan bahwa apakah engkau raja dari apa yang diutus Allah, Yesus itu kan mengaku, iya saya datang dari Allah kan gitu. Itu yang mereka membuat tambah marah kan, sehingga terjadilah peristiwa penyalipan itu gitu. Jadi seperti itu Mas Juma. Jadi saya senang lah, saya kajian-kajian seperti ini harus sering-sering disampaikan gitu loh. Ya entah seberapa banyak orang Kristen yang mendengar dan memahami, ya itu hal lain ya. Tetapi bahwa sampai untuk mengungkapkan kebenaran sejauh ini, menggali sejauh ini tentang kebenaran yang ada dalam Alkitab itu, saya salut itu, dan saya sepakat itu. Karena itu juga menjadi bagian dari pergumulan dari sebagian orang Kristiani gitu. Jadi salib itu kan diajarkan dalam Kristiani sebagai penderitaan ya, sebagai penghinaan, lambang penghinaan gitu loh. Jadi pertanyaan kita juga, atau sebagian orang Kristen Islam, masa sih Yesus itu disalib dalam palang penghinaan? Kan seperti itu. Sementara Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anak yang ku kasihi. Gitu.